Namaku Rasha. Aku hanyalah seorang perempuan sederhana yang menikah dengan lelaki pilihan orang tuaku, Dimas. Aku bukan wanita cantik memesona yang bisa membuat orang menoleh dua kali. Kulitku sawo matang, rambutku kusut karena setiap hari aku sibuk mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Tanganku kasar karena pekerjaan rumah tak pernah mengenal kata libur. Aku tidak punya waktu untuk merias diri seperti perempuan lain. Tapi aku mencintai Dimas dengan segenap hatiku, dan kupikir itu cukup untuk membuatnya bahagia. Namun, cinta memang tidak pernah cukup bila yang satu hanya tahu menuntut, sementara yang lain terus memberi. Sudah sejak awal pernikahan, ibu mertuaku, Buati, menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Ia selalu memandangku dari atas kepala, seolah-olah aku hanya gumpalan debu yang mengotori kehidupan anaknya. Katanya aku tak pantas menjadi istri Dimas, aku dekil, tak tahu dandan, dan terlalu biasa untuk seorang pria seperti anaknya. Dimas itu sarjana, lulusan luar negeri, masa harus makan masakan dari istri yang bahkan tak tahu bedanya sendok garpu, kata Buati suatu kali saat aku baru saja menyajikan makan malam. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Aku tahu menempatkan diri. Aku bukan menantu pilihan, dan aku bukan perempuan yang diimpikan setiap ibu untuk anak lelakinya. Meski begitu, aku tetap berusaha. Setiap hari aku bangun sebelum subuh, memasak makanan kesukaan Dimas, merapikan rumah, mencuci pakaiannya, bahkan tak lupa menyelipkan catatan kecil manis di bekalnya. Tapi perlakuannya padaku semakin hari semakin dingin. Dimas kini lebih sering pulang malam, tak lagi bicara hangat, dan bahkan jarang menyentuh tanganku. Bila kutanya, jawabannya selalu pendek dan hambar. Aku capek, jangan banyak tanya, ucapnya. Aku tahu sesuatu berubah, tapi aku terlalu takut untuk mencari tahu apa. Sampai akhirnya, semua menjadi jelas saat aku mendengar percakapan Buati dengan tetangga kami, Bu Rika, yang rumahnya hanya berjarak satu pagar. Masa kamu masih biarin Dimas sama perempuan dekil itu, Buati? Coba lihat Nadia, anakku. Cantik, putih, pinter bisnis. Dia cocok banget buat Dimas. Kalau kamu setuju, aku bisa bantu jodohin, ujar Bu Rika sambil tertawa kecil. Dan yang membuat hatiku remuk bukan ucapan Bu Rika, tapi reaksi Buati yang hanya membalas dengan, saya juga mikir ke situ, Bu. Sudah capek lihat Rasha yang kerjaannya cuma ngendon di rumah, mukanya kusam terus. Dimas itu harusnya punya pasangan yang bisa diajak ke acara-acara penting. Aku terdiam di balik tembok dapur sambil menahan air mata. Jadi selama ini, aku memang hanya dianggap penghalang. Mereka ingin menyingkirkanku dengan cara yang perlahan tapi pasti. Dan aku mulai menyadari, Dimas pun telah setuju atas rencana mereka. Dimas mulai sering terlihat bersama Nadia. Perempuan itu adalah kebalikan dari diriku. Ia cantik, tinggi, berkulit putih, selalu wangi dan mengenakan baju bermerek. Ia sering berpura-pura ramah saat bertemu denganku, tapi matanya memandangku seperti aku ini gembel di pinggir jalan. Nadia sering datang ke rumah dengan berbagai alasan sepele. Kadang untuk mengantar makanan, kadang hanya pura-pura lewat dan menyapa Buati. Suatu malam, Dimas pulang dan duduk di ruang tamu bersama ibunya dan Nadia. Aku membuatkan teh, seperti biasa. Tapi saat kuletakkan cangkir di hadapan mereka, Buati melirikku tajam dan berkata, kamu nggak lihat? Kami sedang ngobrol yang penting. Nggak usah ikut-ikutan. Aku diam. Nadia tertawa kecil sambil memainkan rambutnya. Bu, aku tuh heran, ya. Mbak Rasha ini sabar banget. Kalau aku diperlakukan kayak gitu, mungkin sudah lama pergi. Dimas hanya tersenyum. Tak membelaku. Tak mengusir Nadia. Tak menghargai sedikitpun air mataku yang kutahan sekuat tenaga. Alam itu, aku menangis di dalam kamar. Untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin memang aku tak layak dicintai. Hari demi hari, penghinaan demi penghinaan terus kulalui. Dimas sudah tak lagi pulang setiap malam. Buati mulai menyuruhku keluar dari rumah mertua dengan alasan menumpang terlalu lama. Aku dituduh malas karena tidak bekerja di kantor seperti Nadia. Padahal selama ini, aku menjalankan bisnis dari balik layar, sebuah restoran mewah yang kujalankan dengan kerahasiaan penuh. Aku memang tidak pernah menceritakan siapa aku sebenarnya.
Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus menerimaku sebagai Rasha, bukan karena apa yang aku punya. Restoran itu bukan hanya tempat usahaku, tapi juga sumber kebebasan yang kupendam diam-diam. Hanya 3 orang yang tahu siapa pemilik sebenarnya, aku, manajer kepercayaanku, dan notaris. Semua berjalan rapi. Aku ingin hidupku tetap tenang dan sederhana. Tapi perlakuan Dimas dan keluarganya makin menjadi-jadi. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci piring, Dimas datang dengan tatapan datar dan berkata, "Rasha, aku mau kita pisah." Aku meletakkan piring di rak dan menatapnya. "Kenapa?" "Aku nggak cocok sama kamu. Aku pengen hidup yang lebih layak. Nadia sudah siap jadi istriku, dia bisa bantu usahaku juga." Aku mengangguk pelan. "Kau yakin ini keputusanmu?" "Yakin," jawabnya tanpa ragu. Tak ada air mata yang keluar dari mataku hari itu. Mungkin karena air mataku sudah habis ditumpahkan malam-malam sebelumnya. Mungkin juga karena hatiku sudah tak tersisa untuk luka baru. Aku hanya mengangguk dan berkata, "Baiklah." Dan begitulah. Aku ditinggalkan seperti sampah, dianggap tak layak, dan disisihkan seperti noda yang mengganggu keindahan rumah. Bu Wati bahkan menggelar pesta kecil untuk merayakan pertunangan Dimas dan Nadia seminggu setelah perceraian kami resmi. Tetapi mereka lupa satu hal. Rasha yang mereka hina, bukanlah Rasha yang bisa dipermainkan selamanya. Aku tidak akan balas dendam dengan kemarahan. Aku akan bangkit, perlahan namun pasti. Dan saat waktunya tiba, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya, bukan sebagai mantan istri dekil yang mereka buang, tapi sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Aku akan menata hidupku dari awal, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Dan aku tahu, hari pembuktian itu akan segera datang. Hari-hari setelah perceraian itu terasa aneh. Tidak ada lagi suara Bu Wati yang nyinyir sejak subuh. Tidak ada lagi Dimas yang pulang tengah malam tanpa penjelasan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan dari Nadia yang selalu berpakaian mewah meski hanya ke rumah tetangga. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil yang lokasinya tak jauh dari restoranku. Sederhana, tapi nyaman dan bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bisa bernapas lega tanpa merasa harus menyenangkan siapapun. Di kamar apartemenku yang mungil itu, aku mulai menyusun ulang rencana hidupku. Sudah waktunya aku keluar dari bayang-bayang. Namaku Rasha. Dan ya, aku adalah pemilik restoran Rasa Raya, sebuah restoran bintang 5 yang letaknya di jantung kota. Restoran ini tidak hanya ramai dikunjungi selebritas, pejabat, dan sosialita, tapi juga menjadi tempat kerja yang sangat diperebutkan oleh para pencari kerja. Gajinya tinggi, pelatihannya ketat, dan fasilitasnya luar biasa. Sampai sekarang, bahkan para manajerku pun masih menyebutku Bu Raya, bukan Rasha. Sebab nama asliku sengaja kusembunyikan sejak awal karena aku ingin menjalankan bisnis ini dengan tenang. Bagi publik, aku hanyalah sosok misterius yang sesekali datang mengecek dapur dan keuangan. Dan yang paling mengejutkan, tak lama setelah aku cerai, Nadia diterima kerja di restoranku sebagai salah satu supervisor baru, lewat jalur koneksi, tentu saja. Manajerku, Gita, yang tidak tahu hubungan pribadiku dengan Nadia, langsung menyetujui karena nilai CV-nya lumayan bagus dan penampilannya sesuai dengan image restoran. Awalnya aku ingin mencoret namanya dari daftar kandidat. Tapi lalu aku berpikir, bukankah ini saatnya aku memperlihatkan dunia nyata kepada mereka? Proses transformasiku tidak terjadi dalam semalam. Tapi aku melakukannya dengan tekad penuh. Aku mengambil waktu untuk diriku sendiri. Mendaftar ke kelas yoga, belajar public speaking, dan menyewa seorang konsultan penampilan pribadi. Tidak untuk menjadi orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Aku mulai merawat wajahku dengan sederhana tapi teratur. Rambutku yang dulu kusut kini kugunting rapi dan kutata setiap hari. Pakaianku tak lagi baju rumah belel dan daster lusuh. Kini aku mengenakan blus elegan, celana bahan yang pas, dan sepatu hak rendah yang nyaman. Dandanan natural, tapi membuatku tampak segar dan berwibawa. Dan yang paling penting, aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku bukan lagi perempuan dekil yang mereka hina. Aku adalah perempuan yang bertahan dan bangkit dengan caranya sendiri. Hari itu,
Aku datang ke restoran tanpa pemberitahuan. Sudah 2 minggu sejak Nadia mulai bekerja. Saat aku masuk melalui pintu belakang dapur, seluruh staf langsung berdiri dan memberi salam. Selamat pagi, Bu Raya. Aku tersenyum dan berjalan pelan. Pagi semuanya. Gita ada di ruangannya? Ya, Bu. Baru saja sampai, jawab salah satu chef. Aku melangkah masuk ke ruang kantor. Gita menyambutku dengan antusias. Bu Raya, ini kejutan. Saya kira ibu masih di luar kota. Enggak, saya sudah kembali dari pelatihan minggu lalu. Gimana performa supervisor baru? Gita mengangguk ragu. Nadia cukup bagus dalam penampilan, tapi agak sulit diatur. Sering telat, dan beberapa staf bilang dia agak suka merendahkan staf lain. Tapi saya masih mengamati, Bu. Belum kasih SP, kok? Aku hanya tersenyum kecil. Teruskan observasinya. Kalau dia tetap seperti itu, langsung laporkan ke saya. Gita mengangguk. Baik, Bu. Tak lama, aku keluar dari ruang kantor dan berjalan menuju ruang servis. Semua staf berhenti sejenak, tertegun melihatku. Bahkan sebagian hampir tidak mengenaliku. Aku tak lagi tampil seperti dulu, wajahku bersih dan segar, rambutku rapi dengan potongan stylish, dan blus pastel yang kukenakan membuatku tampak dewasa sekaligus elegan. Dan benar saja, Nadia yang sedang berdiri di bar melihatku dari kejauhan. Wajahnya langsung berubah. Ia memandangku dari kepala hingga kaki dengan tatapan terbelalak. Mungkin ia mengenaliku, mungkin juga belum yakin. Aku mendekatinya perlahan. Kamu Nadia, kan? Dia terdiam sejenak. Iya. Saya Nadia. Anda siapa ya? Nadanya ragu. Aku tersenyum tenang. Aku pemilik restoran ini. Kamu baru di sini. Wajah Nadia pucat. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Matanya berputar, mencoba mencari alasan untuk melarikan diri. Bu Raya, bisiknya pelan. Aku menatapnya lurus. Iya, nama panjangku Rasya Raya. Sekarang kamu tahu, kan? Nadia langsung tertunduk, entah karena malu atau takut. Aku tak berkata apa-apa lagi. Aku hanya melangkah meninggalkannya dan melanjutkan inspeksi. Tapi satu hal yang pasti, ekspresi Nadia seperti orang yang baru saja melihat hantu dari masa lalunya. Sore harinya, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Rasya? Suara berat dan familiar terdengar. Aku menarik napas dalam-dalam. Iya, ini siapa? Ini aku, Dimas. Jantungku berdetak, tapi tak secepat dulu. Sekarang, aku sudah kebal. Kenapa menelepon? Aku cuma mau tanya kabar kamu. Aku tahu kita udah cerai, tapi aku dengar kamu sekarang tinggal di apartemen dekat Senopati. Bener, ya? Kamu tahu banyak juga? Mau apa, Dimas? Tanyaku dingin. Dia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, aku cuma nyesel. Aku salah, Rasya. Aku sadar sekarang, kamu bukan perempuan biasa. Kamu luar biasa. Kamu bangkit, jadi cantik, jadi kuat. Dan kamu ingin kembali, potongku cepat. Ia terdiam. Lalu menjawab pelan, iya. Aku pengen kita coba lagi. Aku tertawa pelan, getir. Sayangnya, aku nggak tertarik. Dulu kamu pilih Nadia karena kamu pikir dia segalanya. Sekarang, setelah tahu siapa aku, kamu baru datang merangkak. Terlambat, Dimas. Tapi, selamat menanggung akibat pilihanmu. Dan sampaikan salamku untuk Nadia. Oh ya, dia kerja di restoranku, kamu tahu, kan? Jadi kalau kamu main ke sini, jangan lupa cuci tangan dulu. Jangan bawa kotoran dari masa lalu. Klik. Teleponku tutup tanpa menunggu jawabannya. Keesokan harinya, lebih lucu lagi. Aku menerima kiriman bunga besar di depan apartemen. Di kartu ucapannya tertulis, Rasya sayang, ibu kangen. Maafkan ibu yang dulu bersikap kasar. Mari kita mulai dari awal lagi. Kamu tetap menantu ibu yang paling ibu sayang. Buati. Aku tertawa sambil menatap bunga itu. Entah bagaimana mereka tahu semua ini. Tapi jelas sekali, hidup memang lucu.
Saat aku sederhana dan tak terawat, mereka membuangku. Tapi saat aku bersinar, mereka mulai merangkak kembali, membawa kata maaf yang terlambat. Aku tak akan membalas dengan dendam. Tapi aku juga tak akan mengulangi kesalahan yang sama. Cinta, keluargaku, dan harga diriku, kini milikku sepenuhnya. Dan satu persatu, mereka akan menyaksikan bagaimana Rasha yang mereka remehkan berubah menjadi seseorang yang bahkan tak bisa mereka jangkau lagi. Sudah 2 bulan berlalu sejak hari itu. Sejak aku menunjukkan diri di hadapan Nadia di restoranku sendiri, sejak Dimas meneleponku dan merengek minta kembali, dan sejak bunga-bunga mawar itu dikirimkan oleh Buwati seolah seluruh perlakuan keji di masa lalu bisa ditutupi dengan kartu ucapan dan karangan bunga mahal. Lucunya, semua perhatian itu justru membuatku semakin mantap untuk tidak membuka pintu sedikit pun bagi masa lalu. Mereka datang bukan karena cinta, bukan karena menyesal, tapi karena kenyataan bahwa aku telah berubah menjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Dan hari ini, aku berdiri sebagai wanita yang tak lagi bisa diinjak. Pagi itu aku mengadakan rapat penting dengan seluruh manajer restoranku. Kami akan membuka cabang kedua, dan kali ini lebih besar, dengan konsep rooftop dining dan live music. Gita, manajer andalanku, sudah menyiapkan seluruh presentasi dan desain lokasi. Ruangan rapat dipenuhi antusiasme. Semua orang semangat, bersemangat, dan menghormatiku dengan tulus. Di sanalah aku merasa, inilah rumahku yang sebenarnya. Tempat di mana aku dihargai bukan karena siapa aku menikah, tapi karena siapa aku sebenarnya. Saat rapat usai, Gita mendekatiku dan berkata, "Bu Raya, saya mau laporan sedikit soal Nadia." Aku langsung menatapnya. Kenapa? Dia akhir-akhir ini banyak bicara soal, mengenal, ibu di luar kantor. Ada beberapa staf yang mulai merasa risih. Dia bilang pernah, serumah, sama ibu, dan sekarang katanya ibu iri padanya. Saya sempat tegur, tapi makin menjadi. Aku menarik napas panjang. Sungguh, bahkan setelah melihat siapa aku, Nadia masih berpikir ia berada di atas? Terima kasih laporannya, Gita. Bisa tolong panggil dia ke ruangan saya sekarang? Gita mengangguk cepat. Baik, Bu. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Nadia masuk dengan langkah ragu, wajahnya tetap sok percaya diri, tapi matanya tak bisa menyembunyikan ketegangannya. Silakan duduk, ujarku singkat. Ia duduk, tapi tak berkata apa-apa. Gita lapor ke saya, kamu suka membicarakan hal-hal pribadi tentang saya ke staf. Ada yang ingin kamu klarifikasi? Nadia berusaha tersenyum. Saya cuma cerita sedikit, Bu, tentang masa lalu kita. Saya kira, enggak masalah. Aku mengangguk pelan. Masalahnya bukan pada masa lalu, Nadia, tapi pada sikapmu. Ini dunia kerja. Saya tak butuh dramamu di sini. Wajahnya mulai memerah. Dan satu lagi, lanjutku, kalau kamu terus merusak suasana kerja dengan gosip dan kesombongan yang tidak berdasar, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Di tempat ini, yang dihargai adalah kerja keras dan etika. Bukan siapa suamimu, bukan siapa tetanggamu, bukan pula seberapa mahal tasmu. Bu Raya, saya sudah selesai bicara. Silakan kembali bekerja. Nadia berdiri dengan terbata. Baik, Bu. Begitu ia keluar, aku memejamkan mata sejenak. Rasanya puas, tapi juga menyedihkan. Karena aku sadar, ada banyak orang di dunia ini yang tidak akan pernah belajar dari kesalahan. Nadia adalah contoh sempurna, sombong, licik, dan merasa dirinya di atas angin bahkan saat tanah di bawahnya mulai longsor. Seminggu kemudian, aku menerima undangan reuni SMA. Aku sempat ragu ingin datang, tapi pada akhirnya aku memutuskan untuk hadir. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari perhatian, aku hanya ingin bertemu teman-teman lama dan menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Bahkan lebih dari sekadar baik. Malam itu, aku mengenakan dress simpel berwarna krem, rambutku disanggul anggun, dan make up flawless. Aku tiba di ballroom hotel tempat reuni diadakan tepat pukul 19. Suasana sudah ramai, dan beberapa teman langsung menyapaku. Rasha? Astaga, ini kamu? Gila, kamu cantik banget sekarang. Aku tertawa kecil. Terima kasih. Kalian juga tetap memukau,
Ya. Aku melihat sekeliling, menikmati nostalgia. Namun tak kusangka, di pojok ruangan, berdiri seorang pria dengan wajah yang sangat familiar, Dimas. Ya, mantan suamiku. Dia mengenakan jas, tapi tak bisa menyembunyikan wajah kusut dan mata sayu. Ia tampak lebih tua dari usianya. Di sebelahnya, tak lain adalah Nadia yang tampak sedikit pucat dan gelisah. Mereka melihatku. Dan seperti tersedot gravitasi, Dimas langsung mendekatiku, meninggalkan Nadia yang berdiri sendiri. Rasha, ujarnya pelan. Kamu benar-benar luar biasa malam ini. Aku tersenyum kecil. Terima kasih. Aku masih nggak percaya, kamu berubah secepat ini. Kamu sekarang bukan cuma cantik, tapi juga punya segalanya. Aku menatapnya tajam. Aku tidak berubah secepat itu, Dimas. Yang berubah adalah caraku mencintai diriku sendiri. Ia terdiam, lalu berkata dengan suara yang lirih, apa kita nggak bisa mulai dari awal lagi, Rasha? Aku tertawa. Mulai dari awal? Dengan kamu yang membuangku seperti sampah? Dengan ibumu yang menghina keluargaku? Dengan Nadia yang kamu banggakan sebagai perempuan sempurna? Dimas menunduk. Kamu tahu, Dimas, waktu kamu meninggalkanku karena aku, dekil dan tak terawat, kamu lupa satu hal penting. Aku tetap perempuan yang berharga. Bukan penampilanku yang menentukan nilainya. Tapi hatiku, perjuanganku, dan kesetiaanku. Aku menatapnya tajam dan berkata pelan, dan kamu kehilangan semua itu, selamanya. Dimas terdiam. Mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melangkah pergi, meninggalkannya berdiri sendirian. Di sudut lain, aku sempat melihat Nadia melotot ke arah kami dengan wajah yang tak bisa disembunyikan amarah dan kecemburuannya. Tapi aku tak peduli. Aku bukan lagi wanita yang perlu validasi dari siapapun. Aku berdiri sendiri, dan cukup dengan diriku sendiri. Beberapa hari setelah reuni itu, aku mendapat kunjungan tak terduga. Bu Wati datang ke restoranku. Ia mengenakan kebaya rapi, wajahnya penuh senyum seolah ingin menjilat seluruh luka masa lalu. Rasha, sayang, ibu kangen sekali. Bisa kita bicara sebentar? Pintanya manis. Aku menatapnya dalam-dalam, mengingat semua hinaannya dulu. Silakan, Bu. Duduklah. Kami duduk di sudut VIP lounge restoran. Rasha, ibu mau minta maaf. Dulu ibu salah menilaimu. Ibu kira kamu cuma perempuan biasa, nggak bisa membahagiakan Dimas. Tapi ternyata, ibu salah besar. Kamu luar biasa, Nak. Aku hanya menatapnya dengan tenang. Kamu nggak mau pertimbangkan lagi, Nak? Dimas juga masih sayang sama kamu. Dia sering nangis, loh. Tiap malam nyebut-nyebut namamu. Aku tersenyum tipis. Bu Wati, ucapku pelan, saya bukan lagi menantu ibu. Saya sudah memilih hidup saya sendiri. Dan saya bahagia tanpa harus kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Wajah Bu Wati mulai berubah. Tapi, Rasha, Dimas menyesal, loh. Dia janji mau berubah. Kamu bisa bantu dia bangkit lagi? Aku menggeleng pelan. Bu, saat Dimas meninggalkanku karena aku dianggap tidak cantik, dia juga meninggalkan harga diriku. Dan saya sudah membangunnya kembali, sendirian. Saya tak akan menyerahkan diri saya lagi untuk dihancurkan. Wajah Bu Wati mengeras. Jadi kamu benar-benar menolak anak saya? Ya, saya menolak Dimas. Dan saya juga menolak ibu sebagai bagian dari hidup saya. Hening sejenak. Lalu Bu Wati berdiri dengan wajah cemberut. Baiklah. Tapi ingat, kamu bisa berubah sekarang karena dulu anak saya yang menafkahi kamu. Aku tersenyum sinis. Dan anak ibu juga makan dari restoran yang saya bangun, Bu. Dunia berputar, ya? Bu Wati melengos dan pergi tanpa pamit. Aku duduk tenang, merasa seperti beban besar telah diangkat dari pundakku. Hari itu aku tahu, aku telah menang. Dari balik jendela restoranku yang besar, kulihat langit mulai berubah warna. Senja perlahan turun, mengiringi nyala lampu restoran yang mulai menyala satu persatu. Hidupku kini seperti lampu-lampu itu, tenang, hangat, dan tak lagi tergantung pada siapapun. Aku telah berdiri di atas luka.
Dan di atas luka itu, aku tumbuh menjadi perempuan yang kuat, bebas, dan tak tergoyahkan. Mereka boleh datang dan pergi. Tapi aku akan terus berdiri di sini, menjalani hidupku, sebagai aku yang baru. Setelah semua pertemuan penuh drama itu, hidupku berlanjut dengan tenang. Rasanya seperti badai sudah lewat, meninggalkan langit biru yang bersih tanpa awan. Tapi ternyata, orang-orang dari masa laluku belum juga benar-benar pergi. Hari itu aku sedang meninjau proyek pembangunan cabang baru restoranku, ketika telepon dari Gita masuk. Bu Raya, maaf mengganggu, tapi tadi ada seseorang yang datang ke restoran pusat. Mengaku sepupu Nadia. Katanya Nadia sudah dikeluarkan dari rumah oleh Dimas dan sedang mengalami kesulitan. Mereka minta bantuan dari ibu. Aku sempat diam beberapa saat, kemudian tersenyum kecil. Kita bukan lembaga sosial ya, Git. Tapi kalau dia betul-betul butuh pekerjaan, minta dia kirim lamaran resmi. Kita punya prosedur. Gita tertawa pelan. Siap, Bu. Telepon ditutup, tapi pikiranku tidak. Dimas mengusir Nadia? Itu kabar yang cukup menarik. Kupikir mereka akan hidup bahagia seperti pasangan sinetron yang menang lomba sempurna. Tapi rupanya kebahagiaan itu hanya topeng, dan sekarang, topeng itu sudah pecah. Beberapa hari kemudian, Gita kembali melaporkan sesuatu yang mengejutkan. Bu, tadi Nadia datang langsung. Tanpa make up, pakaiannya juga lusuh banget. Dia minta ketemu ibu. Aku mengangguk pelan. Baik. Suruh masuk ke ruanganku. Tak lama kemudian, Nadia berdiri di hadapanku. Jauh dari tampilannya yang dulu, tak ada lagi rambut rapi yang disasak, tak ada bulu mata palsu yang melambai, tak ada baju mewah atau parfum mencolok. Yang ada hanya sosok perempuan lelah dengan wajah bengkak bekas menangis. Rasha, suaranya lirih, bahkan tanpa embel-embel, Bu. Aku tahu kamu pasti benci aku. Tapi aku datang bukan untuk drama. Aku cuma butuh pekerjaan. Aku menatapnya dalam. Sejujurnya, ada bagian kecil dalam diriku yang ingin menertawakannya. Tapi aku memilih untuk tetap tenang. Aku bukan Tuhan, Nadia. Tapi aku percaya setiap orang bisa berubah. Dia menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku benar-benar menyesal. Aku pikir hidupku akan sempurna setelah aku dapat Dimas. Tapi ternyata dia nggak sebaik yang aku bayangkan. Dia kasar. Setelah restoran kamu berkembang dan wajah kamu muncul di mana-mana, dia jadi makin murung. Frustrasi. Lalu dia menyalahkan aku, katanya aku bukan apa-apa dibanding kamu. Aku tidak kaget. Dimas selalu mencari tempat untuk menyalahkan. Dulu aku, sekarang Nadia. Jadi kamu mau aku bantu karena kamu korban, begitu? Nadia mengangguk pelan. Iya, dan karena aku butuh makan, Rasha. Aku mengangguk. Baik, tapi kamu harus mulai dari bawah. Pelayan. Shift malam. Nggak ada perlakuan khusus. Dia tampak lega. Terima kasih, Rasha, terima kasih. Tapi dalam hati aku tahu, ini bukan tentang membantu musuh yang kini terjatuh. Ini tentang mengambil kendali penuh atas hidupku dan meyakinkan diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah menjadi sekejam mereka dulu. Beberapa minggu kemudian, restoranku cabang kedua resmi dibuka. Acara launching cukup besar, dengan tamu-tamu dari berbagai kalangan, influencer, wartawan kuliner, bahkan beberapa selebritas lokal. Dan kejutan yang tak kusangka, Bu Wati datang juga. Ia datang mengenakan kebaya merah menyala, senyum lebar, dan mata berbinar seolah tak pernah menghina hidupku dulu. Ia menghampiriku dengan langkah anggun, lalu memelukku erat-erat. Rasha, sayang, Masya Allah, luar biasa sekali tempatmu ini. Ibu bangga, nak? Aku melepaskan pelukannya perlahan. Terima kasih, Bu. Dia memandangi interior restoranku yang memang mewah, dengan chandelier besar dan sentuhan kayu elegan di seluruh sudut ruangan. Ibu harap kita bisa menjalin hubungan yang baik lagi. Toh, dulu itu hanya salah paham, ya, nak? Aku tersenyum, tapi tak berkata apa-apa. Dalam hatiku, aku hanya berpikir, kenapa semua orang baru baik saat aku sudah sukses? Malamnya, saat acara selesai, aku duduk di balkon restoran. Menikmati udara malam yang segar,
lampu-lampu kota berkerlap-kerlip, dan suara musik lembut dari dalam. Tak lama, Gita menyusulku sambil membawa 2 gelas teh hangat. Hebat ya, Bu. Dulu kita pernah dibully sama bos-bos tempat kita kerja dulu. Sekarang mereka antri mau kerja sama Ibu. Aku tersenyum. Dunia ini bulat, Git. Kadang kita diinjak, kadang kita berdiri di atas. Yang penting, jangan lupa rasanya jadi orang kecil. Gita mengangguk. Aku bangga kerja sama Ibu. Nggak cuma karena Ibu sukses, tapi karena Ibu tetap punya hati. Aku menatap Gita, mataku agak berkaca-kaca. Terima kasih, Git. Kamu tahu, tanpamu, aku nggak akan bisa sampai di sini juga. Beberapa hari setelah acara pembukaan, Dimas kembali muncul. Kali ini tak lagi lewat telepon atau bunga, tapi langsung ke restoran pusat. Ia menungguiku di luar hingga aku selesai kerja. Aku keluar lewat pintu belakang dan mendapati sosoknya berdiri di bawah cahaya lampu temaram, wajah lelah, dan tatapan kosong. Rasha? Aku menghela napas. Kamu ngapain kesini, Dimas? Aku cuma pengen minta maaf. Untuk semuanya. Aku menatapnya, tak berkata apa-apa. Aku sadar aku bodoh. Aku buang perempuan terbaik yang pernah aku punya. Aku kejar bayangan, dan aku hancurkan hidupku sendiri. Tapi aku cuma ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menatapnya cukup lama, lalu berkata, menyesal itu manusiawi. Tapi bukan berarti aku harus memaafkanmu dengan cara yang kamu harapkan. Aku cuma ingin kamu tahu aku akan selalu mencintaimu. Aku tersenyum kecil. Sayangnya, aku sudah tak mencintaimu lagi, Dimas. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan pergi. Tanpa kata, tanpa drama. Dan aku berdiri di sana, dengan hati yang tenang. Minggu berikutnya, Nadia menyelesaikan masa percobaannya. Selama sebulan ia bekerja dengan cukup baik, tidak banyak bicara, tidak banyak gaya, dan tak ada laporan negatif dari tim. Tapi suatu hari ia menghampiriku saat aku sedang menyusun laporan bulanan. Bu Raya, boleh saya bicara sebentar? Aku mengangguk. Tentu. Dia duduk di hadapanku, wajahnya tampak tulus. Aku mau bilang terima kasih. Untuk semuanya. Buat kesempatan, buat pelajaran, dan buat tidak membalas aku seperti aku dulu membalas kamu. Aku tersenyum kecil. Aku hanya ingin kamu sadar, Nadia. Dunia ini bukan cuma tentang penampilan dan status. Tapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Dia mengangguk. Aku sadar sekarang. Aku mengangguk pelan. Bagus. Semoga kamu tidak lupa pelajaran ini. Hidupku kini seperti taman yang sedang mekar. Aku tak butuh dendam yang membakar, tak butuh pembuktian yang berlebihan. Cukup melihat bahwa mereka yang dulu meremehkanku kini datang meminta pengampunan. Tapi aku juga tahu, pemaafan bukan berarti membuka pintu yang sudah kututup rapat. Mereka boleh menyesal. Tapi aku tidak akan kembali. Karena perempuan sepertiku, tak lahir untuk mengemis cinta atau menangis di pojokan karena ditinggal. Perempuan sepertiku diciptakan untuk bangkit, untuk melangkah lebih jauh, dan untuk menolak setiap orang yang datang hanya karena kilau keberhasilanku. Dan itulah balas dendam terindah, bahagia tanpa mereka. Hari-hari berlalu dan restoranku makin ramai. Berita tentang transformasiku, dari perempuan dekil yang diceraikan suami menjadi pemilik restoran mewah, menjadi buah bibir. Banyak yang datang bukan hanya karena makanan lezat yang kusajikan, tapi juga karena mereka penasaran dengan sosokku. Aku tidak menolak, selama mereka menghormati batas. Namun, satu hal yang tak pernah kuduga adalah, mertua dan mantan suamiku tak menyerah. Suatu sore, saat aku baru keluar dari dapur dan hendak menuju ruanganku, Gita mencegat dengan wajah cemas. Bu Raya, maaf, tapi ibu mertua dan Pak Dimas datang lagi. Mereka menunggu di ruang tamu VIP. Katanya penting. Aku mendesah. Sudah keberapa kali mereka datang? Yang ketiga minggu ini. Aku mengangguk. Baik, biar aku hadapi. Langkahku mantap menuju ruangan itu. Begitu pintu dibuka, kulihat Bu Wati duduk dengan angkuh seperti biasa. Tapi kali ini, wajahnya tak semenang dulu. Di sampingnya, Dimas duduk lesu,
dengan mata yang tak berani menatapku. Assalamualaikum, kataku datar. Waalaikumsalam, Nak Rasha. Suara Bu Wati melengking, seperti mencoba menghapus semua dosa masa lalu dengan keramahan palsu. Masya Allah, kamu makin cantik, makin anggun. Aku hanya tersenyum tipis. Ada yang bisa saya bantu? Bu Wati langsung memotong. Nak, ibu tidak akan berbelit-belit. Ibu tahu dulu ibu salah. Ibu terlalu cepat menilai kamu hanya dari penampilan. Tapi sekarang, ibu sadar, ternyata kamu wanita luar biasa. Dimas ikut bicara, suaranya lirih. Aku juga salah, Rasha. Aku terlalu sibuk mencari kesempurnaan, sampai lupa bahwa kamu yang paling tulus. Aku memandang mereka satu persatu. Kalian datang ke sini karena penyesalan, atau karena tahu aku sekarang sukses? Wajah mereka tegang. Tak ada yang menjawab. Aku menyilangkan tangan di dada. Dulu, waktu aku kurus kering, wajah kusam, dan bau dapur, kalian buang aku seolah aku sampah. Sekarang kalian datang dengan senyum dan pujian. Maaf, aku bukan perempuan yang sama. Bu Wati buru-buru menjawab, tapi kita semua bisa berubah, Nak. Kita bisa mulai dari awal. Kamu dan Dimas bisa membangun rumah tangga lagi. Aku tertawa kecil. Membangun rumah tangga dari reruntuhan? Rumah yang dulu kalian bakar sendiri dengan ejekan dan penghinaan? Maaf. Aku tidak membangun hidup dari abu. Dimas mulai menangis. Aku mencintaimu, Rasha. Aku benar-benar menyesal. Nadia sudah pergi. Dia meninggalkanku, bawa semua uang yang aku punya. Sekarang aku sadar, kamu satu-satunya yang pernah benar-benar mencintaiku. Aku mencintaimu dulu, potongku. Sekarang tidak lagi. Dan kamu harus belajar hidup dengan kenyataan itu. Bu Wati masih berusaha. Nak, kamu kan baik hati. Dulu kamu sabar sekali jadi istri Dimas. Sekarang kamu sukses, ibu yakin kamu juga bisa jadi istri dan ibu yang hebat. Aku menatapnya tajam. Aku bisa menjadi hebat tanpa jadi istri Dimas. Aku berdiri, menyentuh kenop pintu. Maaf, waktuku berharga. Kalian boleh tinggal di ruangan ini sampai pelayan mengantar minuman, lalu silakan pergi. Aku harap ini terakhir kalinya kita bertemu dengan niat seperti ini. Lalu aku tinggalkan mereka, tanpa menoleh sedikit pun. Beberapa hari setelahnya, aku diundang menjadi pembicara di acara seminar kewirausahaan perempuan. Di hadapanku duduk puluhan wanita muda dengan mata berbinar-binar. Aku berdiri di panggung, menatap mereka penuh harap. Dulu aku hanyalah perempuan biasa, aku memulai. Tak punya gelar tinggi, tak punya modal besar, tak punya penampilan yang menarik. Bahkan, suami dan mertuaku sendiri merasa aku tak pantas disandingkan dengan mereka. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan untuk membanggakan kekayaan atau kesuksesan, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh omongan orang lain. Tepuk tangan menggema. Beberapa peserta bahkan menitikkan air mata. Perempuan, lanjutku, seringkali dinilai dari fisiknya. Tapi kita lebih dari sekadar kulit luar. Kita punya otak, hati, dan kekuatan luar biasa. Jangan biarkan siapapun, bahkan orang yang kamu cintai, menentukan nilaimu. Tetap berdiri, tetap percaya, dan buktikan pada dunia, kita bisa bangkit. Sorak dan tepuk tangan meledak. Dalam hati, aku tahu, inilah balas dendamku yang sebenarnya. Bukan dengan menjatuhkan mereka yang menyakitiku, tapi dengan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Suatu malam, aku pulang ke rumah dan mendapati paket besar di teras. Tak ada nama pengirim. Saat kubuka, isinya lukisan wajahku, saat sedang tersenyum memegang piring makanan di dapur. Di bawahnya ada tulisan kecil, Rasha, maafkan aku. Terima kasih sudah membuka mataku dengan caramu yang lembut namun tegas. Aku harap kamu bahagia, Nadia. Aku duduk di sofa dengan lukisan itu di pangkuan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa lega. Bukan karena balas dendamku sukses, bukan karena mereka kini menyesal. Tapi karena aku telah melewati badai itu tanpa kehilangan diriku. Gita datang membawa laptop dan laporan bulanan. Tapi melihat wajahku yang tampak sendu, dia duduk di sampingku. Masih mikirin mereka, Bu?
Aku tersenyum. Sedikit. Tapi bukan karena rindu, cuma karena heran. Bagaimana bisa orang-orang yang pernah menyakitiku, kini malah meratap di bawah kakiku? Gita ikut tersenyum. Mereka pikir ibu akan tetap lemah selamanya. Mereka lupa, perempuan bisa tumbuh luar biasa kalau diberi ruang untuk sembuh. Aku mengangguk. Dan kadang, ruang itu kita buat sendiri. Beberapa bulan berlalu. Restoran ketigaku mulai dirintis di luar kota. Aku membentuk tim manajemen yang kuat, mulai membimbing perempuan-perempuan muda yang ingin memulai usaha. Salah satu program CSR restoranku adalah melatih para janda dan ibu rumah tangga untuk mandiri lewat pelatihan memasak. Setiap kali aku melihat senyum mereka, aku tahu tujuan hidupku sudah berubah. Dulu aku hanya ingin diterima, dicintai, dan dianggap pantas. Sekarang aku ingin lebih, menjadi sumber harapan bagi orang lain. Dan mengenai Dimas, Nadia, juga Buati, mereka adalah masa lalu. Bagian dari kisah yang sudah kututup dengan rapat. Sesekali mungkin teringat, tapi tak lagi menyakitkan. Karena aku sudah jauh melangkah. Aku bukan lagi perempuan dekil yang dulu mereka hina. Aku adalah Rasha, pemilik restoran mewah, pelatih kewirausahaan, dan perempuan yang tak bisa dibeli kembali dengan penyesalan. Dan itulah kemenangan terbesarku. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku yang kini jauh berbeda dari rumah sempit yang dulu pernah kutinggali bersama Dimas. Dari kejauhan, kelap-kelip lampu kota tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi. Angin malam berembus lembut, menyapu rambut panjangku yang kini tertata indah. Di tanganku ada secangkir teh melati hangat, dan di pangkuanku, sebuah buku jurnal tempat aku menuliskan perjalanan hidupku. Hidupku sudah berubah total. Namun, bukan berarti semua berubah menjadi lebih mudah. Semakin tinggi aku terbang, semakin banyak yang mencoba menarikku turun. Termasuk dari masa laluku. Beberapa hari lalu, aku menerima kabar yang membuatku terdiam cukup lama. Dimas ternyata mencoba mengajukan gugatan balik. Alasannya, dia mengklaim telah ditelantarkan olehku dan ingin mendapat bagian dari bisnis yang katanya dibangun saat masih menjadi suamiku. Aku tertawa sinis saat membaca salinan gugatan itu dari pengacaraku. Dia gila, ucapku saat bertemu dengan tim hukumnya. Dia putus asa, Bu Rasha, jawab pengacara muda itu dengan tenang. Dia tahu bisnis ibu sudah menyentuh omzet miliaran, dan satu-satunya jalan untuk mendekati itu adalah dengan memutar balik fakta. Aku menghela napas. Kita lawan. Tapi bukan dengan emosi. Kita pakai bukti dan logika. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusak apa yang kubangun dengan susah payah. Baik, Bu. Kami sudah siapkan semua dokumen. Termasuk catatan rekening pribadi ibu, bukti bahwa Dimas tak pernah terlibat sepeser pun dalam bisnis ini. Hari persidangan pun tiba. Aku datang dengan busana sederhana tapi elegan, rok panjang krem dan blazer putih gading. Wajahku berhias riasan tipis. Tak ada niat memamerkan kecantikan, hanya ingin tampil sebagai wanita yang kuat dan berkelas. Saat memasuki ruang sidang, mataku bertemu dengan Dimas. Dia terlihat jauh lebih tua dari terakhir aku melihatnya. Rambutnya mulai beruban, dan wajahnya tampak kusut. Namun yang paling mencolok adalah sorot matanya, penuh penyesalan dan kerinduan. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu duduk tenang. Hakim membuka persidangan, dan Dimas diberi kesempatan bicara. Dengan suara pelan dan penuh sandiwara, dia mengaku menyesal, merasa kehilangan, dan mengklaim bahwa restoranku berawal dari dapur rumah tangga kami. Pengacaraku berdiri dengan percaya diri. Yang mulia, ucapnya tegas, semua ide bisnis, modal, eksekusi, dan operasional dilakukan oleh klien kami, Bu Rasha, bahkan sejak sebelum perceraian terjadi. Tergugat tidak memiliki kontribusi apapun secara hukum maupun faktual. Pengacara menyerahkan bukti-bukti yang tebal. Ada catatan transaksi, kontrak sewa tempat, bahkan foto-foto saat aku bekerja di dapur kecil restoran pertamaku, sendiri, tanpa Dimas. Hakim membaca dengan saksama, lalu mengangguk. Persidangan ini ditunda seminggu untuk pemeriksaan lanjutan. Namun sementara waktu, tidak ada hak Dimas atas kepemilikan usaha Ibu Rasha sampai keputusan final. Aku keluar dari ruang sidang dengan senyum tenang. Dimas mencoba mendekat.
Rasha, aku tidak berniat jahat. Aku cuma ingin kembali. Aku menatapnya, kali ini dengan mata berkaca-kaca, bukan karena cinta, tapi karena iba. Dimas, kamu pernah memilih meninggalkanku karena aku dekil dan tak terawat. Kamu biarkan ibumu menghina dan menyerahkanmu pada tetangga kaya itu. Sekarang kamu kembali bukan karena cinta, tapi karena kamu melihat aku bersinar. Aku bukan tempat pelarian. Dia terdiam, menunduk. Aku bukan pilihan cadangan, Dimas. Aku adalah pilihan utama untuk diriku sendiri. Beberapa minggu setelah sidang itu, aku menerima undangan kehormatan dari stasiun TV nasional. Mereka ingin membuat dokumenter singkat tentang perjalananku, dari istri yang disia-siakan menjadi pemilik jaringan restoran ternama. Aku nyaris menolak. Tapi kemudian kupikir, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak wanita yang pernah diremehkan. Di studio, aku didandani oleh penata rias profesional. Rambutku ditata dengan lembut, wajahku dirias natural. Ketika aku duduk di kursi wawancara, kamera mulai merekam, dan pembawa acara menyapaku ramah. Bu Rasha, banyak perempuan di luar sana yang merasa tak berharga setelah diceraikan. Apa yang ingin ibu katakan pada mereka? Aku tersenyum lembut. Diceraikan bukan berarti gagal. Ditinggalkan bukan berarti kita tidak berharga. Kita hanya perlu waktu untuk kembali mencintai diri sendiri. Ketika kita fokus membangun hidup, kepercayaan diri itu akan tumbuh, dan tanpa sadar, dunia mulai melihat kita dengan cara yang berbeda. Wawancara berlangsung hangat dan menyentuh. Ketika ditayangkan, ribuan komentar masuk ke media sosial restoranku. Banyak yang mengirimkan doa, harapan, bahkan curhatan pribadi. Beberapa hari kemudian, Gita masuk ke ruang kerjaku dengan mata berkaca-kaca. Bu, ada tamu istimewa? Siapa? Dia menunduk sebentar. Seorang ibu muda dengan 2 anak. Dia bilang, setelah menonton wawancara ibu, dia punya keberanian untuk kabur dari rumah suaminya yang suka mukul. Sekarang dia ingin belajar jadi juru masak. Aku menatapnya, hatiku seperti diremas hangat. Suruh dia masuk, ucapku lirih. Sejak hari itu, restoran kami bukan hanya tempat makan mewah, tapi juga rumah bagi banyak wanita yang ingin bangkit. Suatu sore yang tenang, Bu Wati datang lagi. Kali ini sendirian. Rambutnya sudah dipenuhi uban, wajahnya letih. Aku menerimanya di teras depan restoranku. Rasha, katanya pelan. Ibu tidak akan banyak bicara. Ibu cuma mau bilang, maaf. Ibu benar-benar menyesal. Dan ibu doakan kamu bahagia, selalu. Aku mengangguk. Terima kasih, Bu. Dia menyerahkan sekotak kecil. Ini cincin pernikahan kamu dulu. Ibu simpan. Ibu tahu kamu tidak akan memakainya lagi, tapi setidaknya kamu yang menyimpannya. Aku menerimanya, lalu meletakkannya di atas meja. Ibu, aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Tapi bukan berarti aku mau kembali jadi bagian dari masa lalu. Bu Wati mengangguk. Kamu memang perempuan luar biasa, Rasha. Ibu bangga, meski bukan siapa-siapa lagi bagimu. Aku tak berkata apa-apa. Hanya membiarkan senja berbicara. Malam itu, aku kembali menulis di jurnalku. Dulu aku menangis karena kehilangan cinta. Sekarang aku tersenyum karena aku menemukan cinta yang lebih kuat dari diriku sendiri. Dulu aku berharap dihargai oleh orang lain. Sekarang aku tahu, penghargaan sejati datang saat kita bisa berdiri di atas luka dan menjadikannya pijakan untuk terbang. Aku bukan lagi Rasha yang dulu. Dan dunia pun mulai mengerti. Aku tak akan pernah menjadi pilihan cadangan lagi. Senja mulai merayap perlahan saat aku berdiri di balik dinding kaca restoran terbaruku yang baru saja dibuka di kawasan paling elit kota ini. Restoran dengan interior mewah bergaya Perancis modern itu penuh reservasi malam ini. Tapi bukan itu yang membuat dadaku bergemuruh hangat, melainkan kenyataan bahwa ini adalah pencapaian terakhirku, puncak dari semua luka, perjuangan, dan kebangkitan. Aku menatap pantulan diriku di kaca. Seorang perempuan bergaun merah marun anggun dengan rambut tergerai lembut, wajah penuh ketenangan, dan mata yang menyimpan cerita. Bukan lagi istri yang dulu dihina karena tak menarik, bukan lagi perempuan dekil yang diminta menyerahkan suaminya untuk tetangga kaya.
Tapi Rasha yang baru, yang kuat, yang memimpin. Tak lama kemudian, Gita menghampiriku sambil membawa buket bunga mawar putih. Bu, ini dikirim oleh Pak Dimas. Aku mengernyit. Lagi? Gita mengangguk, menyerahkan kartu kecil yang tersemat di dalamnya. Dengan ragu aku membacanya. Rasha, aku tak bisa menghapus kesalahan, tapi aku ingin menebus semuanya. Jika kamu mengizinkan, aku ingin memulai dari awal, sebagai laki-laki baru untuk perempuan luar biasa sepertimu. Aku menahan tawa getir. Lucu sekali. Dulu aku mohon-mohon agar dia tak pergi. Tapi dia lebih memilih tetangga kaya yang mengilap di matanya. Kini, ketika aku bersinar sendiri, dia ingin kembali. Bukan karena cinta, tapi karena aku kini terlihat pantas diperjuangkan. Bu, saya buang saja ya bunganya? Tanya Gita hati-hati. Aku tersenyum tipis. Jangan. Simpan di ruang dapur. Biar jadi pengingat untuk semua staf wanita kita, bahwa mereka tak perlu bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Beberapa hari kemudian, aku menghadiri acara penghargaan Women Empowerment Awards. Aku dinominasikan sebagai salah satu perempuan paling inspiratif tahun ini. Saat namaku disebut dan aku naik ke atas panggung, seluruh ruangan bertepuk tangan. Tapi di antara semua gemerlap lampu dan sorakan, aku tetap merasa tenang. Bukan karena ini kemenangan, tapi karena aku tahu siapa diriku sekarang. Aku berdiri bukan karena ingin dilihat, tapi karena memang pantas berdiri di tempat ini. Bu Rasha, tanya pembawa acara saat sesi wawancara usai menerima penghargaan, apa yang ibu lakukan ketika dulu ibu dihina, direndahkan, dan ditinggalkan? Aku tersenyum. Aku tidak membalas dengan kebencian. Aku juga tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku hanya membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku pantas mendapatkan kehidupan yang layak. Dan saat kita berdamai dengan luka, Tuhan membuka pintu-pintu yang dulu tak terlihat. Seketika ruangan hening, lalu meledak dalam tepuk tangan panjang. Malam itu, saat aku sampai di rumah, kulihat sebuah mobil asing terparkir di depan gerbang. Dari dalam keluar Dimas dan Bu Wati. Mereka berdiri dengan wajah penuh harap. Ada canggung, ada malu. Aku menunggu mereka bicara lebih dulu. Rasha, boleh ibu bicara sebentar? Bu Wati yang membuka suara, nadanya pelan. Aku mengangguk dingin. Silakan. Ibu tahu, tidak pantas rasanya datang seperti ini. Tapi kami hanya ingin menutup luka. Ibu nggak berharap apa-apa, cuma ingin melihat kamu bahagia dari dekat. Dimas menambahkan, aku nggak mengharapkan kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal. Aku menatap mereka lama. Aku sudah memaafkan, Bu. Dimas juga. Tapi tolong, jangan berharap aku akan kembali menjadi bagian dari cerita lama kita. Aku sudah menulis kisah baru, tanpa kalian di dalamnya. Bu Wati menangis pelan. Ibu bangga, Rasha. Dulu ibu salah menilaimu. Aku menyentuh bahunya dengan lembut. Terima kasih. Tapi tolong, cukup sampai di sini. Aku sudah berdiri terlalu lama dalam bayangan kalian. Sekarang aku ingin berdiri di bawah cahaya yang kupilih sendiri. Mereka pamit tanpa banyak kata. Dan aku pun menutup gerbang. Bukan sekadar pagar rumahku, tapi juga gerbang masa lalu yang tak akan kubuka lagi. Waktu berjalan. Restoran mewahku kian berkembang. Bukan hanya menjadi tempat makan, tapi juga tempat pelatihan bagi para perempuan korban kekerasan rumah tangga, janda muda, dan mantan TKW yang pulang tanpa arah. Mereka belajar memasak, meracik minuman, melayani pelanggan, hingga memanajemen usaha. Dan dari mereka, aku belajar banyak tentang ketulusan dan kekuatan. Suatu sore, salah satu dari mereka, Dinda, gadis 19 tahun yang dulunya dibuang suaminya karena melahirkan anak perempuan, menghampiriku. Bu Rasha, ucapnya pelan, saya ingin jadi seperti ibu. Tapi saya nggak cantik, saya nggak pintar, dan saya trauma. Aku memegang tangannya erat. Kamu salah, Din. Kamu sudah jadi luar biasa karena kamu mau bangkit. Cantik itu soal hati. Pintar itu soal kemauan. Dan trauma, bukan kelemahan, tapi bukti kamu sudah berjuang. Dinda menangis di pelukanku. Aku ikut menangis.
Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Aku tahu luka yang kami bawa berbeda, tapi harapan kami sama, untuk hidup dengan kepala tegak. Suatu malam di akhir tahun, aku berdiri di rooftop restoran. Menyendiri. Menikmati angin malam dan kerlip lampu kota yang tak pernah tidur. Seseorang mendekat. "Boleh duduk di sini?" tanya suara berat lembut. Aku menoleh. Itu Adrian. Seorang investor yang beberapa kali mengajakku kerja sama dalam ekspansi bisnis. Aku mengangguk. "Silakan." Dia duduk di sampingku, membawa 2 gelas teh herbal. Satu dia sodorkan padaku. "Kamu tahu," katanya sambil menatap ke arah langit, "aku pernah lihat kamu waktu kamu masih jadi pelayan restoran kecil. Waktu itu kamu pakai celemek dan rambutmu dikuncir asal. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matamu." Aku mengerutkan dahi. "Masa sih? Kok aku nggak ingat?" "Karena kamu terlalu sibuk kerja. Tapi aku ingat, kamu ngantar makanan ke meja orang kaya yang komplain soal nasi terlalu dingin. Dan kamu tetap tersenyum." Aku terdiam. Ingat betul kejadian itu. "Kamu bukan cuma cantik, Rasha," lanjutnya. "Kamu luar biasa." Dan aku tidak bicara sebagai investor. Aku menatapnya, tak mengerti arah ucapannya. Aku bicara sebagai pria yang ingin mengenalmu lebih dari sekadar mitra bisnis. Aku menelan ludah pelan. Ini hal yang tidak kuduga. Setelah sekian lama, akhirnya ada seseorang yang melihatku bukan sebagai mantan istri yang sukses, tapi sebagai wanita dengan jiwa yang telah ditempa luka. "Aku nggak tahu," kataku jujur. "Aku belum siap memulai apapun." Adrian tersenyum. "Aku juga nggak minta kamu menjawab sekarang. Tapi kalau suatu saat kamu merasa siap melangkah dengan seseorang, aku ada di sini." Kami kembali memandang langit, dalam diam. Dan untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku membuka sedikit celah untuk harapan yang baru. Keesokan harinya, aku kembali ke dapur. Memasak menu spesial seperti biasa. Aku tidak ingin menjadi pemilik yang hanya duduk di kantor mewah. Aku ingin tetap tahu rasanya berdiri lama di depan kompor, memotong sayur, dan mencicipi kuah. Salah satu staf baru menghampiriku. "Bu Rasha, kenapa ibu tetap mau masak sendiri? Bukannya sudah bisa suruh orang?" Aku tersenyum sambil mengaduk sup. Karena dari dapurlah aku menemukan diriku sendiri. Dan aku tidak mau kehilangan dia. Malam harinya, aku menulis di jurnal terakhir tahun ini. Aku pernah ditolak karena penampilanku. Diinjak karena aku tak seberapa. Diceraikan karena aku dinilai tak layak. Tapi kini aku tahu, cinta sejati bukan soal siapa yang memuji ketika kita sempurna, tapi siapa yang tetap bertahan ketika kita tak punya apa-apa. Dan yang pertama harus bertahan adalah kita sendiri. Aku tak akan pernah menyesal telah ditinggalkan, karena dari luka itu, aku melangkah menuju cahaya. Dan hari ini, aku tak lagi menoleh ke belakang. Karena masa depan sudah menungguku, bukan dengan luka, tapi dengan senyuman yang kutata sendiri.